Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Adi Saputra dengan NIM 23115601 dari Program Studi Informatika Universitas Amilkom Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan yang akan dibagi menjadi 5 poin utama. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin yang cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarah, membina, mengatur, menuntut, menunjukkan, atau memengaruhi. Mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan akan lebih siap menghadapi dunia kerja karena akan terbiasa mengambil keputusan, beradaptasi, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Itu latar belakang singkat dari kepemimpinan. Mari kita masuk ke topik utama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Kepemimpinan bagi seorang mahasiswa yang sangat penting karena kepemimpinan dapat membentuk karakter, tanggung jawab, dan kemampuan berorganisasi. Mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan mampu untuk mengolah diri dan tim dalam organisasi kampus, menjadi bergerak perubahan positif di lingkungan akademik, membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Dalam karir masa depan sendiri, kemampuan ini akan menjadi dasar soft skill profesional seperti kemampuan berkeputusan, berpikir kritis, dan bekerja dalam tim. Jadi kepemimpinan itu, peran kepemimpinan dalam kehidupan mahasiswa itu sangat penting, apalagi dalam karir masa depan, karena bisa membangun soft skill profesional yang akan menjadi cikal bakal kalian nanti saat mengambil keputusan. Nah, kedua ada pemimpin yang paling mempengaruhi dalam hidup dan alasannya. Pemimpin yang paling mempengaruhi dalam hidup saya adalah Presiden ketiga Indonesia, yaitu B.J. Habibie, karena beliau merupakan sosok visioner, cerdas, religius, dan rendah hati. Yang saya kagumi dari beliau adalah kemampuannya yang memimpin dalam ilmu pengetahuan, ketulusan, dan cinta terhadap bangsa. B.J. Habibie sendiri mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan, integrasi, dan inovasi. Dan ada sedikit kutipan dari Presiden ketiga kita Indonesia, yaitu Pak B.J. Habibie, mengatakan bahwa kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Jadi jangan cepat menyerah sebelum mencoba. Ketiga ada analogi pemimpin selalu terlihat dalam tindakan. Pemimpin sejati selalu menjadi contoh melalui perilaku dan sikapnya. Jadi pemimpin sejati itu akan menjadi contoh bagi pengikutnya. Dalam teori kepemimpinan, hal ini dijelaskan dalam teori transformasi dan teori behavioral. Pemimpin yang terlihat berarti konsisten atau ucapan dan tindakan, sehingga menciptakan kepercayaan dan motivasi bagi tim. Nah, itu bisa dijelaskan dalam teori transformasi, bahwa gaya pemimpinan yang berfokus pada motivasi dan inspirasi pengikut untuk menciptakan potensi tertinggi mereka melalui hubungan yang saling meningkat. Dan teori behavioral yang menyatakan bahwa kesuksesan seorang pemimpin ditentukan oleh perilaku, tindakan, dan gaya manajemen, bukan dari sifat bawaan. Kemudian ada teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan itu dibagi menjadi 4. Ada triad theory, transformation theory, servant leadership, dan situation leadership. Dalam triad theory sendiri, kepemimpinan ditentukan oleh sifat bawaan seperti percaya diri, kecerdasan, dan tanggung jawab. Kemudian di transformation theory, kepemimpinan menginspirasi perubahan dengan visi, motivasi, dan keteladanan. Dalam servant leadership, kepemimpinan mendukung kepentingan orang lain, fokus pada pelayanan dan pemberdayaan. Dalam situation leadership sendiri, gaya kepemimpinan harus menyesuaikan situasi, tingkat kemauan, dan kematangan tim. Jadi teori kepemimpinan itu ya seperti itu, dan dijelaskan dalam 4 teori tadi. Kemudian ada 3 peran utama dan dalam kepemimpinan mahasiswa: leader, follower, dan influencer. Mahasiswa dalam kepemimpinan memiliki 3 peran utama, yaitu ada leader sebagai pemimpin yang mengarah, mengambil keputusan, dan memberi teladan. Ya seperti yang kita tahu ya, the boss atau ya
direktur, yang penting dia punya akses yang lebih besar daripada anggota tim. Nah, kemudian dari anggota tim tersebut yaitu followers yang mendukung pemimpin melaksanakan tugas dan menjaga kerjasama. Nah, itu ya mengarah. Nah, anggota tim tersebut ya seperti anggota tim lainnya yang selalu dapat perintah dari bos. Kemudian ada influence, agen perubahan, itu menginspirasi orang lain dan mendorong perubahan positif. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi ini bahwa kepemimpinan bukan sekedar posisi, tetapi proses menginspirasi, memengaruhi dan melayani orang lain. Mahasiswa yang berjiwa pemimpin akan tumbuh menjadi profesional yang berintegrasi, adaptif, dan bertanggung jawab. Nah, sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon maaf. Saya Rian Adi Saputra undur diri. Terima kasih.